Menundukkan musuh tanpa pertempuran adalah seni tertinggi perang. Demikian ujar Sun Tzu, jenderal, seorang ahli strategi perang dan filsuf dari Tiongkok yang hidup pada tahun 544 sebelum Masehi sampai 496 sebelum Masehi. Bagaimana mungkin tanpa pertempuran bisa mengalahkan musuh? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, sesuku, seagama, sealiran ataupun tidak, jangan baperan. Perbedaan adalah rahmat sekiranya kita dewasa, karena yang bisa kita hindari adalah perpecahan, bukan perbedaan. Apa yang dimaksudkan Sun Tzu, menundukkan musuh tanpa pertempuran? Dan bagaimana mungkin dikatakan oleh filsuf Cina itu bahwa hal tersebut sebagai seni tertinggi ilmu perang? Memang butuh otak ekstra untuk memahami manusia yang lahir 500-an tahun sebelum Masehi itu. Berarti ia lebih dulu ada sebelum munculnya agama-agama samawi seperti Yahudi, Kristen, dan Islam itu. Bagaimana ia sampai pada tingkat moral seperti itu, pengetahuan seperti itu? Sungguh manusia sakti, karena pada zaman itu sudah sampai pada ilmu yang tidak semua orang bisa memahami. Kuncinya tentu lebih pada soal memahami makna kata pertempuran dan kata menang. Inti dari dua kata itu apa? Setelah itu kontennya apa? Bertempur karena apa dan apa makna kemenangan itu? Target atau tujuan kemenangannya apa? Dengan memahami dua kata substansinya, apa yang dikatakan Sun Tzu benar belaka. Kita ambil contoh Jokowi misalnya, tidak usah baper. Ketika hendak memindahkan para pedagang kelitian di kaki lima Sulu ke pasar Notoharjo, tidak memakai Satpol PP, tidak pakai kejar-kejaran atau gebuk-gebukan pentungan. Jokowi waktu itu masih sebagai wali kota Solo pada tahun 2005 selama lebih setengah tahun mengajak berdialog, mengajak makan para pedagang di Loji Gandrung. Ratusan jumlah mereka, dan akhirnya para pedagang mau pindah. Pertempurannya di mana? Pada kepentingan dua pihak itu. Para pedagang maunya berdagang di kaki lima karena lebih ramai dan laku. Wali kota pinginnya mereka dipindah agar terpusat dan kawasan kota jadi bersih. Ketika kedua hal kepentingan berbeda itu dibicarakan, didialogkan, ketemulah titik temunya, yakni saling pengertian. Itu seni perang tertinggi. Dialog adalah pertempuran, pertempuran gagasan, pertempuran pikiran dan niat baik. Contoh seni perang terendah ya kita bisa lihat pembicaraan antara pemerintah Indonesia dengan FIFA belum lama lalu. Agaknya dialog macet karena terbentur konstitusi, tapi ya sudah terlambat. Ngapain saja selama ini? Karena itu nasihat Sun Tzu, kualitas sebuah keputusan seperti elang yang menyerang dengan cepat, menukik, menyerang, dan menghancurkan korbannya. Tapi hal itu hanya bisa berlangsung jika engkau memahami langit dan memahami bumi, memahami secara keseluruhan. Maka persiapkan diri, pelajari untuk membuat kemenangan yang lengkap. Kata Sun Tzu, para pejuang yang baik akan menempatkan diri mereka di luar kemungkinan kekalahan dan menunggu kesempatan untuk mengalahkan musuh. Karena yang terpenting dalam sebuah perang adalah menyerang strategi musuh.
Setiap orang dapat melihat taktik-taktik di mana kita mampu menaklukkan lawan. Tapi tidak semua orang dapat melihat strategi dari kemenangan yang kita perjuangkan. Maka apa saja syarat dan ketentuannya, itu yang mesti dipahami. Persoalannya ketika ngotot-ngototan di mana engkau dan musuhmu mulai sombong, maka engkau menempatkan diri dalam bahaya. Dalam sebuah peperangan, seorang jenderal yang menang hanya akan bertempur setelah memastikan sudah mendapatkan kemenangan. Sedangkan dia yang ditakdirkan untuk kalah adalah yang bertempur dahulu, baru kemudian mencari kemenangan. Ketika sudah di medan laga, tinggal beberapa minggu, waktu sudah mepet, sampai kita minta ampun-ampun, FIFA tetap saja menusukkan pedang otoritasnya. Indonesia batal jadi tuan rumah PDU 20. Itu karena dalam internal kita sendiri tidak bersatu padu, bahkan saling gunting dalam lipatan. Jadi makin ketahuan munafiknya ketika mereka ngomong, kecewa kok kita nggak jadi tuan rumah. Nah, siapa yang membuat itu semua?